Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita merayakan Hari Raya Penampakan Tuhan atau yang kita kenal sebagai Epifani, gitu ya, Epifani. Di Eropa itu ada tradisi kalau hari ini penampakan Tuhan, jadi setelah makan siang atau makan pagi, makan siang, setelah selesai biasanya ada kue gitu ya. Ada kue bundar. Di kue dalamnya itu ada mahkota-mahkota kecil gitu ya. Jadi hanya satu mahkotanya gitu. Ya, mahkota itu hanya satu. Ketika dibagi, dipotong-potong, dan ketika dimakan, ya nggak ketelen ya, karena pas dimakan kok ada rasa aneh-aneh, dikeluarkan, dan itu bentuknya kayak mahkota, maka dia akan ditaruh kepala itu ya, mahkota dari kertas gitu ya, dari kertas, untuk memperingati hari raya ini gitu, bahwa ini penampakan Tuhan, mempunyai maksud lebih dalam lagi, kegembiraan gitu ya. Kenapa? Karena Allah mau melawat manusia gitu. Ya. Karena Allah menampakkan dirinya kepada manusia, di mana dengan kata lain Allah ikut ambil dalam sejarah kehidupan manusia yang kita kenal dengan ya kelahiran Yesus Kristus. Ya. Dia Allah mau menghidupi sejarah manusia. Sejarah itu ya kebudayaannya, semuanya gitu ya. Nah, hari ini mengingatkan kepada kita semua bahwa Dia adalah terang dari hidup seluruh manusia. Terang yang mau menerangi kegelapan hati kita. Ya. Dan Hari Raya Penampakan Tuhan ini mau mengatakan kepada semua bangsa bahwa kegelapan di antara manusia akan diterangi. Sama seperti bacaan pertama dari kitab Yesaya mengatakan seperti ini. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Dan terang inilah yang kita dengarkan pada bacaan Injil hari ini, di mana para sarjana dari timur, para majus, artinya orang yang berpendidikan dalam bidang astronomi, perbintangan, dia melihat terang ini bahwa akan ada suatu raja yang lahir. Itu, raja yang lahir. Dan akhirnya ketika mereka melihat terang ini, mereka mengikutinya. Ya, mereka mau mencari di mana terang timur ini datang gitu. Dan kita dengar dalam bacaan Injil hari ini bahwa pada saat itu zaman kerajaan Raja Herodes gitu ya. Mereka sampai ke Yerusalem ya, dari timur ke Yerusalem gitu. Dan mereka mau mengikuti apa? Terang ini datang mengikuti, dan kita dengar akhirnya ketika mereka didahului bintang timur dan bintang itu berhenti, mereka masuk ke dalam rumah dan didapati Maria ibunya beserta anak yang kecil yang sampai sekarang bisa kita lihat dalam kandang ini gitu ya. Bayi mungil. Dia adalah terang gitu, terang. Dan akhirnya apa? Mereka mempersembahkan, menyembah dan mempersembahkan. Ya, mempersembahkan apa aja? Kalau kita dengar ada 3 ya. Coba saya ulang lagi. Mempersembahkan persembahan kepada anak itu yaitu emas, dupa, dan mur. Emas, dupa, dan mur. Itu barang-barang yang bernilai bagi mereka, yang paling mereka sayangi, tetapi karena Tuhan sendiri yang hadir, mereka memberikan kesayangan kepada Tuhan. Oleh karena itu kita diajak pada hari ini dalam 3 pola, datang, mengikuti, menyembah, dan tidak lupa mewartakan apa yang Tuhan berikan, terang yang Tuhan telah sinari di dalam hati kita.
Dan permenungan hari ini kita juga bagaimana sih kita mempersembahkan diri gitu ya. Bagaimana supaya kita bisa mengikuti terang sejati itu, yaitu Kristus sendiri. Kebetulan ini jatuh pada tanggal 1 gitu ya. Tanggal 2, kita memperingati tanggal 2. Jadi awal bulan. Artinya kita mau berkomitmen, tahun 2002 ini saya sungguh-sungguh mau mengikuti Tuhan. Saya mau memberikan diri, mempersembahkan diri. Yang gelap dalam diri saya diterangi. Lalu bagaimana caranya mengikuti terang itu? Kita mau mencontoh apa yang dilakukan 3 Majus dari timur ini. Yaitu pertama, keteguhan hatinya. Keteguhan hatinya. Kenapa mereka teguh? Karena perjalanan dari timur ke Yerusalem mungkin cukup waktu lama, tetapi mereka mau meninggalkan bangsanya sendiri untuk datang ke negeri Yerusalem ya, yang pada saat itu mungkin ya tidak mereka kenal. Artinya bahwa mereka mau meninggalkan kenyamanan dalam diri mereka. Kita tidak tahu ya perjalanan mereka menemui apa. Mungkin saja menemui pencopet atau perampok, dan mereka harus menjaga harta mereka, ya, dupa, emas dan mur ini. Karena ini persembahan. Mereka mengorbankan diri, itu nggak nyaman, gitu. Oleh karena itu keteguhan hati mereka ini kita perlu contoh. Kadangkala kita juga untuk dapat mengikuti terang, kita harus keluar dari diri kita sendiri, menjangkau yang mungkin tidak enak bagi kita, kesenangan pribadi kita, sulit untuk melepaskannya, tetapi ya demi Kristus saya maulah memberikannya. Kecongkakan, keegoisan, apapun yang kita senangi, kenikmatan yang kita senangi, mari kita mau meninggalkannya. Kita mau keluar dari zona kenyamanan untuk masuk ke dalam terang Kristus, mengikuti. Dan inilah yang dikatakan iman. Iman itu artinya kepercayaan total pada Tuhan sendiri, sehingga mau mengorbankan apa yang menurut kita mungkin kita sayangi untuk mengikuti Kristus. Lalu yang kedua adalah menyembah. Kita dengar bahwa 3 Majus ini ketika masuk dalam rumah itu ya, kandang itu, mereka menyembah, mempersembahkan dupa, emas dan murnya. Mereka menyembah. Artinya apa menyembah? Artinya adalah mereka berkontemplasi, berdoa, gitu ya. Berdoa artinya ya kita mau ngambil waktu untuk berhenti dari segala kesibukan kita. Apapun kesibukan itu, kita mau berhenti. Berhenti menyediakan waktu untuk benar-benar menyembah. Memandang bayi mungil yang ada di hadapan kita. Dengan kata lain ya beradorasi, menyembah itu beradorasi di hadapan Kristus sendiri. Melihat. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudariku, kita pada hari ini sungguh-sungguh diajak oleh Tuhan sendiri untuk sungguh-sungguh ambil 2 tahap ini gitu ya. Keteguhan hati yang dimiliki oleh para Majus dan menyembah. Karena dengan berdoa kita bisa mewartakan Kristus. Mengapa? Karena bagaimana kita tahu kalau Tuhan itu mengasihi kalau kita tidak pernah berbicara dengan orang yang Tuhan sendiri. Begitu sama seperti kita ya, pasangan yang mungkin saling mencintai. Bagaimana kita tahu dia mencintai kalau kita tidak punya waktu untuk komunikasi, tidak punya waktu untuk berdua? Bagaimana kita tahu keluarga itu mencintai kalau keluarga itu tidak pernah berkumpul bersama-sama, berkomunikasi? Gak mungkin. Oleh karena itu dengan doa kita dapat mengisi kekosongan diri, menimba kasih Allah, lalu kita mewartakannya. Nah oleh karena itu marilah Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih, kita mau mengambil satu komitmen ini gitu. Komitmen dengan arti memberikan diri kita seutuhnya kepada Tuhan. Keluar dari zona nyaman kita untuk mengikuti Tuhan dan mengambil waktu untuk berdoa.
Dan kita merenungkan Injil hari ini, Injil penampakan ya, Tuhan dalam diri kita masing-masing. Mari kita hening sejenak untuk merenungkan sabda Tuhan yang telah diberikan Tuhan pada malam hari ini.